Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Rifan Kurniawan. Nah, kali ini kita bakal bikin stock battle lagi karena kayaknya udah lumayan lama ya kita nggak bikin stock battle. Dan di stock battle kali ini kita bakal stock battle bareng dengan Mas Firman Siregar. Halo Mas Firman. Pak Rifan, Gimana kabar? alhamdulillah sehat kok. Oke. Kok Rifan sehat kok? Sehat juga. Thank you ya udah main ke kantor. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Mas Firman Siregar ini adalah founder dari Kuliah Saham. Betul ya? Nah, jadi hari ini kita bakal stock battle ya, Mas Firman ya, dimana kita bakal ngebahas atau ngebedah 10 emiten. Nah, masing-masing kita akan bahas dari perspektif kita masing-masing nih. Jadi, nanti saya bakal bahas dari sisi fundamentalnya, Mas Firman bakal bahas dari teknikalnya gitu. Nah, anyway, kita mungkin perlu disclaim dulu ya ke teman-teman bahwa apa yang akan kita bahas di dalam video ini ya bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu ya, tapi ini adalah untuk referensi teman-teman ya, dan adalah untuk edukasi. Jadi kembali lagi keputusan investasi ada di tangan teman-teman masing-masing. Langsung kita mulai? Siap kok. Oke. Oke, untuk saham yang pertama JSMR 321. Sama. Oke, baik. Kalau view saya untuk JSMR sendiri secara trend daily-nya masih bergerak dalam trend bullish. Namun kalau kita lihat dari indikator momentumnya di sini ngebentuk bearish divergence ya. Jadi untuk jangka pendek mungkin teman-teman yang yang mau cicil-cicil gitu ya atau tertarik untuk saham JSMR bisa tunggu dulu koreksi jangka pendeknya mungkin di kisaran 4.300 sampai 4.600 seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari view jangka menengahnya ini sangat menarik untuk JSMR karena baru saja berbalik arah tren ya dari tren bearish menuju tren bullishnya. Namun ini masih gerakan primary-nya atau gerakan utamanya. Jadi untuk teman-teman untuk meminimalisir risiko mungkin bisa tunggu koreksi tadi di area 4.300 sampai 4.600. Kemudian view dari net foreign ya atau bandarmologinya kita lihat di sini selama perjalanan 2023 ini ada akumulasi yang cukup besar. Jadi mengkonfirmasi pergerakan bullish yang ada di JSMR. Mungkin itu view dari saya. Oke. Nah, sejalan dengan Mas Firman, kalau tadi Mas Firman bahas dari segi teknikal dan bandarmologinya, kalau dari segi fundamentalnya, JSMR ini juga menarik nih teman-teman, karena pertama, JSMR ini merupakan market leader di industri konsesi jalan tol, ya, dimana berdasarkan data per Oktober 2023, pangsa pasar JSMR ini udah 48%, ya, dengan konsesi 36 konsesi jalan tol, kurang lebih 1.736 km dan mengoperasikan sekitar 1.260 km jalan tol yang beroperasi. Kemudian juga kalau kita lihat secara prospeknya juga masih menarik ya, karena adanya penambahan volume kendaraan mobil ya yang meningkat setiap tahunnya, dan di tahun 2023 juga kemarin ada penambahan akses konsesi Patimban ya sebesar atau sepanjang 37 km jalan tol. Ya, jadi ini akan menambah pendapatan bagi JSMR. Nah, kemudian ada katalis positif lainnya lagi nih ya, di mana JSMR ini melalui anak usahanya PT Jasa Marga Kuncian Cengkareng ini akan memberlakukan penyesuaian tarif ya pada jalan tol Cengkareng, Batu Ceper dan Kunciran atau CBK ya menuju Bandara Soekarno-Hatta per 13 Januari 2024 ini. Jadi ada tambahan lagi nih buat Jasa Marga pendapatan. Dan kalau dari segi laporan keuangannya ini juga menarik ya, karena profitabilitas JSMR ini oke ya, dari segi margin, gross profit marginnya itu 43%, operating profit marginnya 34%, dan net profit marginnya juga 42%. Jadi menarik ya, cuman ada catatan tadi NPM-nya sedikit lebih tinggi daripada OPM-nya karena ada keuntungan investasi dari hasil investasi pada entitas asosiasinya. Nah, cuma secara risikonya teman-teman tetap perlu perhatikan adanya hutang yang cukup tinggi, karena JSMR ini kan selain operator jalan tol juga ada segmen konstruksinya. Nah, ini karena hutangnya juga cukup besar ya, jadi ada risiko di sana, dan harganya juga udah lumayan naik ya seperti tadi dijelaskan Mas Firman, dari 3.000-an ke 4.800-an. Jadi mungkin baiknya tunggu koreksi terlebih dahulu seperti yang tadi disampaikan Mas Firman. Untuk emiten yang kedua
ICBP hingga 21. Sama lagi. Sang favorit ini. Oke, kalau dari view fundamentalnya, kenapa ICBP ini yes? Karena ICBP ini masih menjadi salah satu pilihan saham jangka panjang untuk core stock atau legacy stock nih. Ya, karena pertumbuhan juga masih cukup baik, ya kinerja juga meningkat setiap tahunnya, ya. Kemudian ada katalis positif yang saya lihat, yaitu dari sisi penurunan cost. Jadi kalau misalkan tahun 2022 lalu ya ke pertengahan 2023 mungkin harga wheat itu sempat melonjak tinggi ya, tapi di tahun 2024 ini harga gandum udah mulai mengalami penurunan nih teman-teman. Jadi harusnya akan menekan cost dari si ICBP ini. Dan kemudian kalau saya melihat ke depannya untuk source of growth dari ICBP ini ada di Pine Hill-nya juga nih teman-teman, yang diakuisisi beberapa tahun lalu. Ya, di mana pasar Pine Hill ya secara total populasi itu 3 kali lebih besar daripada populasi di Indonesia. Jadi ini sebuah prospek yang juga menarik seperti itu. Dan kita pernah bahas waktu itu bahwa akuisisi Pine Hill menggunakan hutang sebagian ya, tapi yang perlu dicatat adalah suku bunga hutang untuk akuisisi Pine Hill ini cukup rendah, itu hanya sekitar 3-4% ya selama 10 tahun. Dan kalau kita lihat dari profitabilitasnya juga masih tebal ya, GPM 36%, OPM 22%, dan return on equity juga oke, 23%. Cuma secara valuasi ya nggak bisa dikatakan terlalu murah. Di harga sekarang PE-nya 13,8 kali, PBV-nya 3,2 kali. Ya, ini juga mungkin perlu mencermati titik masuknya. Nah, mungkin kalau dari titik masuknya gimana nih, Mas Firman? Oke, kalau dari view teknikal, kalau saya lihat dari time frame besarnya terlebih dahulu untuk jangka menengah dan jangka panjangnya, di sini di time frame weekly-nya ICBP masih bergerak dalam tren bullish yang sangat rapih ya. Kita bisa lihat di sini dia membentuk pola bullish channel ya di time frame weekly-nya. Dan di sini kita bisa lihat dia sangat rapi untuk mencetak dasar dan puncak yang lebih tinggi dari dasar dan puncak sebelumnya. Kemudian untuk time frame daily-nya di sini ICBP ngebentuk pola pembalikan harga ya dari penurunan yang berjalan dari mulai Juli 2023. Nah, sekarang sudah mulai berbalik arah, secara trend daily-nya juga sudah mulai bullish, sudah terjadi golden cross, kemudian ngebentuk pola yang namanya cup and handle di area 10.000 sampai dengan 10.900 atau kurang lebih 11.000 seperti itu. Jadi view-nya untuk ICBP ini sangat menarik ya. Selain dari fundamental yang bagus, secara teknikal juga ini salah satu momen yang tepat ya setelah dia berbalik arah dari tren bearish di time frame daily-nya menuju tren bullish di time frame daily-nya. Kemudian untuk targetnya mungkin kalau kita bisa lihat, kalau menggunakan Fibonacci kita bisa untuk target jangka pendeknya di sekitar 12.400, menengahnya sekitar 13.000, agak tingginya sekitar 14.200. Ini view saya untuk ICBP seperti itu. Oke, untuk emiten selanjutnya MNCN 321. Sama lagi. Oke, untuk MNCN sendiri ini sahamnya secara tren ya masih bergerak bearish ya. Kita bisa lihat baik dari time frame besarnya, time frame weekly-nya ini turun terus sejak 2013 ya, time frame besarnya untuk MNCN. Dan sampai dengan 2023 ini bahkan sudah 2024 ya, udah ngejebol daripada titik terendahnya di COVID kemarin. Dan ini time frame daily-nya juga masih bergerak turun ya. Teman-teman bisa lihat di sini masih di bawah exponential moving average 21 dan 34. Untuk jangka pendeknya ini masih sangat bearish ya seperti itu. Jadi kalau dari sudut pandang teknikal ini belum menarik untuk teman-teman tradingkan seperti itu. Nah, kalau dari segi fundamentalnya juga mungkin sama ya. Kita melihat MNCN ini kurang menarik ya. Pertama, ini mungkin saya ingin menyoroti mengenai ada beberapa rekam jejak terkait dengan good corporate governance yang kurang baik ya. Ini beberapa contoh, misalkan di Agustus 2020 lalu ya, kalau misalkan teman-teman ingat waktu itu ada gugatan pilot ya dari KT Corporation ya, meskipun memang akhirnya gagal ya di tahun 2021.
Kemudian tahun 2021 juga ada kasus gugatan 233 miliar itu dari PT BBB atau Bangun Bumi Bersatu. Dan ada juga misalkan nih dugaan penjualan ilegal saham MNCN oleh Nomura yang juga sempat membuat saham MNCN disuspend. Nah, di luar itu ya ini terkait dengan bentar lagi kan pemilu ya. Kita tahu bahwa Pak Haritanu dan sekeluarganya juga ikut nyalek nih. Nah, jadi kalau saya sebagai investor ya mungkin udah sebaiknya kita agak menjauh nih dengan emiten-emiten yang ya mungkin ada erat kaitannya dengan politik ya, karena dikhawatirkan ini akan mempengaruhi kinerja dari emiten ya. Kemudian kalau kita lihat dari segi tadi untuk trennya kan bearish ya. Nah terus kan gimana dengan dividennya ya? Kalau misalkan capital gain-nya susah, dividennya gimana? Dan ternyata dividen yang dibagikan juga nggak besar dan kadang di tahun-tahun tertentu juga tidak dibagikan. Misalkan dari tahun 2017 sampai tahun 2022 ya, misalkan nih tahun 2020 dan 2022 DPR-nya atau dividen payout ratio-nya itu hanya 6,9% dan 3,6%, jadi kecil sekali. 2021 bahkan nggak bagi dividen gitu. Jadi ya capital gain-nya susah, dividennya juga nggak dapat gitu. Dan dari segi kinerja ya ini memang ada penurunan ya dari sisi top line maupun bottom line ya, di mana 2023 itu ada penurunan laba bersih sekitar 43% year on year dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan ya hal ini juga sejalan dengan penurunan dari pendapatan iklan, konten dan IP hingga subscription ya. Meskipun valuasinya di atas kertas murah, tapi saya belum melihat MNCN ini sebagai sebuah opportunity dari segi fundamental. Oke, untuk emiten selanjutnya itu emiten brand. 3, 2, 1. Kayaknya sama lagi deh. Sama. Ini sampai fenomenal ini. Oke, dari segi fundamentalnya ya brand ini sebenarnya bukan perusahaan jelek ya. Kita tahu ini perusahaan yang punya prospek cerah gitu. Cuma kenapa saya bilang no? Karena ya valuasinya itu gila-gilaan mahalnya ya. Jadi contoh nih, misalkan saya kasih gambaran ke teman-teman ya, equity-nya itu 3,96 T ya, net profit-nya 1,3 T ya. Tapi net profit 1,3 T ini itu hanya 1/28-nya BCA ya. Tapi market cap-nya itu sama gitu loh dibandingkan dengan BCA, sempat menyalip bahkan ya, sebelum akhirnya sekarang kan sempat ARB kemarin turun cukup signifikan ya. Tapi market cap-nya sekarang itu kurang lebih sekitar 628 T, itu masih nggak masuk akal ya, dimana meskipun udah turun dari 8.000-an ke 4.700-an, valuasinya saat ini juga masih PBV 159 kali, PE 360 kali, itu udah nggak masuk akal lah ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai narasi growth karena carbon trading, ini juga ya bisa dibilang mungkin sampai dengan saat ini tidak atau belum sebesar yang dibayangkan oleh para investor gitu, dimana penjualan kredit karbon per Q3 ya masih sangat kecil ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi dividennya, ini menarik nih ya. Dividen payout ratio yang dibagikan oleh brand memang cukup besar, 30% dari laba bersih. Tapi karena harga sahamnya yang terlampau mahal, maka dividen yield-nya itu hanya 0,08%. Jadi not even mencapai 1% gitu loh. Jadi sangat kecil. Dan dari segi solvabilitas, saya juga ingin menyoroti brand ini punya hutang yang tinggi ya, di mana net gearing ratio brand itu mencapai 805%, yang artinya 8 kali lipat dari equity-nya, dan debt to equity ratio-nya juga 11,8 kali gitu. Jadi karena banyak penerbitkan bonds, ini menjadi risiko tersendiri untuk brand ya. Meskipun tadi saya sampaikan dalam jangka panjangnya ya emiten brand ini menarik karena dukungan renewable energy. Cuman untuk saat ini harganya yang belum cocok. Nah, kalau dari sisi teknikalnya gimana nih, Mas Firman? Oke, kalau dari sisi teknikal, kalau kita lihat dari time frame daily untuk saham brand ini sudah masuk fase trend bearish ya. Teman-teman bisa lihat di sini saham brand ngebentuk pola yang namanya double top. Jadi double top ini menandakan pembalikan arah dari trend bullish menuju trend bearish, dan dia sudah break level support di area
6.900. Jadi untuk view-nya untuk saham Brand dari time frame daily-nya sudah tidak menarik lagi ya, karena secara tren udah turun, dan juga ditambah penurunan ini juga diikuti dengan volume yang lumayan besar. Jadi sangat berisiko untuk teman-teman yang bermain di area sekarang seperti itu. Untuk time frame yang lebih kecil, untuk time frame hourly ya, karena kalau time frame weekly-nya tentu nggak kelihatan ya, karena perusahaan ini baru IPO, juga sama trennya masih bergerak dalam tren turun seperti itu. Jadi secara teknikal belum menarik untuk saham Brand ditradingkan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Jadi Seperti itu. pesta sudah selesai. Sudah bubar partinya. Oke, untuk emiten yang kelima yaitu PTBA 3, 2, 1. Nah, akhirnya beda. Ini menarik nih. Oke, baik. Nah, kalau untuk PTBA sendiri memang secara tren jangka panjang ini masih masuk tren bearish ya. Teman-teman bisa lihat di daily-nya ini masih bergerak turun. Namun pergerakan selama pertengahan Desember kemarin sampai dengan awal tahun ini membentuk ya pola di time frame daily-nya, membentuk pola pergerakan pembalikan arah tren dari tren turun menuju tren bullish seperti itu. Di sini kita bisa lihat secara pattern PTBA ngebentuk pola double bottom ya di kisaran kurang lebih 2.300 sampai 2.500, dan ini sudah berhasil di break pada 2 Januari kemarin, walaupun secara volume nggak serame ketika komoditi super cycle kemarin seperti itu. Jadi untuk jangka pendek memang masih menarik, cuman secara jangka pendek juga peningkatannya tidak terlalu jauh ya. Untuk jaraknya mungkin bisa teman-teman soroti di resistance sekitar 2.990. Kemudian secara bandarmologinya kita juga bisa melihat di sini sejak pembagian dividen di Juni 2023 kemarin sudah banyak ya buangan asing yang keluar gitu ya dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli seperti itu. Dan sekarang ya di pergerakan dia bullish menuju bullish ini sudah mulai ada akumulasi walaupun tidak terlalu signifikan. Jadi untuk jangka pendek saya lihat ada potensi walaupun mungkin belum terlalu jauh range-nya untuk PTBA seperti itu. Oke, nah kalau dari view fundamentalnya kenapa saya nol? Jadi gini, PTBA ini adalah perusahaan dengan fundamental yang bagus. Cuma kita perlu paham bahwa PTBA ini adalah saham cyclical. The only point yang membuat saya masih ya ada oke-nya untuk PTBA ini adalah dividen. Ya, di mana dividen yang dibagikan itu cukup besar dengan asumsi nih, misalkan DPR-nya atau dividen payout ratio-nya 100% atau setara dengan EPS saat ini sekitar Rp437 per lembar saham, maka di harga 2.600-an saat ini ya dividen yield-nya itu sekitar 16%. Jadi not bad sebenarnya. Nah, cuma kenapa saya pilih no? Karena saya lihat secara sentimen ini masih lemah, teman-teman. Yang pertama, karena normalisasi harga batubara, ini view saya masih akan berlanjut nih. Jadi saat ini kan per video ini dibuat itu turun ke $130 per metric ton dan belum ada katalis positif lagi nih untuk supaya harga batubara bisa kembali naik. Meskipun sebenarnya harga 130 udah cukup tinggi gitu. Cuman market melihat bahwa kalau misalkan belum ada tanda-tanda atau belum ada katalis yang kuat, ya biasanya agak susah seperti itu. Ya, dan karena belum ada katalis positif untuk batubara, ya risiko masuk ke saham batubara itu masih cukup tinggi menurut saya. Dan kemudian kalau kita lihat penurunan harga batubara ini juga tentunya berdampak pada kinerja perusahaan, ya, di mana di 2023 estimasi full year itu laba bersihnya itu 5 triliun, itu sudah turun setengahnya dibandingkan dengan laba tahun 2022 yang lalu yang sebesar 12,5 triliun. Jadi kalau saya dari sisi fundamentalnya melihat alangkah lebih baiknya kalau kita melihat ada tanda-tanda bahwa harga batubara akan kembali naik, ya baru kita bisa lirik kembali di PTBA ini. Dan kita perlu tahu ya bahwa PTBA ini kan penjualannya lebih banyak ke dalam negeri. Jadi kalau saya melihatnya mungkin saat ini belum ada katalis yang positif juga ya. Dan mungkin 2025 atau 2026 baru mungkin ada tanda-tanda ke arah sana. Oke, untuk saham selanjutnya yaitu ADMF 3, 2, 1. Oke, sama lagi.
Oke, nah jadi ADMF ini kita perlu tahu ya bahwa ADMF ini merupakan anak usaha dari Bank Danamon atau BDMN. Nah, sedangkan BDMN sendiri juga merupakan anak usaha dari Jepang yaitu MUFG. Nah, sehingga ya pinjaman dan pembiayaan ADMF ini terintegrasi dengan perbankan tersebut. Nah, itu udah satu keunggulan sebenarnya untuk ADMF dibandingkan dengan perusahaan multifinance yang lainnya. Ya, kemudian kalau kita lihat dari segi laporan keuangan, ya laba bersih di 9 bulan 2023 kemarin itu 1,34 T. Nah, kalau disetahunkan ya ini bisa ada potensi laba bersih itu bisa menjadi yang tertinggi semenjak pandemi. Nah, ini kan suatu hal yang positif juga untuk ADMF. Nah, kemudian saya juga lihat bahwa penyaluran pembiayaan ini juga kembali ke angka 26,2 triliun per kuartal 3 2023. Ini meningkat sekitar 18% dibandingkan dengan 2022 lalu. Ya, jadi ini juga sudah hampir menyamai seperti sebelum pandemi. Nah, ini yang menarik ya. Kemudian juga ya kita tahu bahwa MUFG dan ADMF ini juga akan mengakuisisi sekitar 80,6% dari pemegang saham existing MFIN. Ya, di mana skenarionya adalah MUFG akan pegang 70,6%, ADMF itu akan pegang 10% dan diprediksi akan rampung di Q1 2024 ini. Jadi ini juga another katalis positif juga buat ADMF ya. Dan satu hal yang juga menarik kalau kita bicara prospek ini adalah penurunan atau potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia di tahun 2024. Jadi kalau misalkan suku bunga Bank Sentral turun, kemudian ini akan diikuti dengan suku bunga pinjaman yang juga turun, ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat karena bunga kreditnya juga menurun seperti itu. Oke, kalau dari fundamental sebenarnya udah kejawab banget ya. Kalau ADMF ini secara IPS kan bagus terus. Iya. Boleh dikatakan selalu positif gitu ya. Nah, cuman kalau untuk jangka pendek teknikal sama ADMF ini kurang cocok untuk ditradingkan. Kenapa? Karena secara secara likuiditas tidak terlalu banyak kok. Jadi bid overnya tipis-tipis gitu ya. Cuman kalau teman-teman yang tipe swing trading atau trend following ya ini cukup menarik gitu ya untuk ADMF karena secara tren besarnya saham ADMF ini masih bergerak dalam tren bullish. Di sini teman-teman bisa lihat ada pergerakan bullish dari saham ADMF, dia ngebentuk bullish channel ya, baik di time frame besarnya maupun di time frame daily-nya. Di sini dia sudah berhasil breakout dari area konsolidasi di sekitar 10.200 sampai dengan 11.100. Jadi ADMF masih cukup menarik ya untuk teman-teman tradingkan dengan target mungkin bisa di area all time high-nya ya di sekitar 13 ribuan seperti itu untuk target price-nya. Mungkin itu view saya secara teknikal untuk ADMF. Oke. Cuma tadi nggak bisa buat yang pendek banget ya. Iya, karena tadi secara likuiditas tidak terlalu banyak karena harga sahamnya juga sudah di atas 10.000 kok. Jadi nggak terlalu banyak yang trading di saham ini. Tapi kalau teman-teman tertarik mungkin untuk jangka panjang ya bisa tunggu di area unfill ordernya mungkin di sekitar 11.100. Ini cukup menarik. Mungkin ada waktunya stock split juga kali. Iya. Kalau stock split juga ramai lagi. Oke, untuk saham ketujuh yaitu SCMA 321. Sama. Oke, kalau SCMA sendiri ini agak berbeda dengan MNCN ya, walaupun secara jangka panjang memang masih cenderung turun, namun saya lihat di sini di time frame besarnya dia sudah mulai mantul atau rejection di area terendah sejak penurunan COVID kemarin di 2020 di sekitar 130-an. Kemudian di time frame daily-nya untuk SCMA sendiri dia bergerak sideways ya, ngebentuk pola symmetrical triangle. Jadi nggak turun nggak naik, tapi sideways saja di range sekitar 130-an sampai 170. Jadi view saya nih cukup menarik SCMA karena secara indikator trend following seperti moving average ini sudah mulai terjadi golden cross. Jadi kalau view saya selama tidak turun lagi di bawah 152 harusnya SMA bisa ngegas untuk masuk ke trend bullish seperti itu. Kemudian untuk momentumnya ini juga SCMA kalau kita lihat dia ngebentuk bullish divergence ya di time frame weekly-nya. Jadi secara momentum juga didukung untuk pergerakan SCMA untuk berbalik arah dari tren turun secara jangka besarnya, jangka panjangnya.
untuk bisa berbalik arah masuk ke tren bullish seperti itu. Untuk target jangka pendek mungkin bisa di sekitar 200 sampai dengan 220. Oke, nah kalau dari segi fundamentalnya, kenapa saya bilang yes? Jadi mungkin kalau teman-teman mungkin agak ada yang bingung gitu ya, kenapa yes fundamentalnya bukannya tahun 2023 ini kinerjanya jeblok banget ya? Betul, ya memang kalau di 2023 ini kan laba bersih turun mungkin sekitar 70%-an ya kan, dan pendapatan juga turun 3%. Nah cuma kita perlu tahu bahwa apa yang membuat kinerja SMA turun ini karena SMA lagi banyak investasi di video.com. Nah, cuma saya melihat SMA ini adalah salah satu emiten yang berpotensi untuk turnaround ya. Di mana kalau kita lihat secara pendapatan Q on Q ini ada kenaikan sekitar 15,4% ya. Dan kemudian pendapatan video tadi itu juga didorong oleh secara kualitatif jumlah subscribernya juga meningkat. Itu menjadi 4 juta subscriber di Q3 2023 versus Q2 2023 lalu itu 3,8 juta. Nah, jadi artinya kalau saya melihat video ini udah on track ya untuk menuju break even point di 2 tahun ke depan. Dan kemudian video ini juga merupakan layanan OTT terbaik saat ini di Southeast Asia ya, dengan 54 juta monthly active users gitu. Nah, kemudian kalau tren dari industri sendiri ke depannya saya melihat bahwa layanan SVOD atau streaming video on demand ini merupakan layanan yang akan semakin diminati ke depannya. Jadi akan ada pergeseran tren dalam beberapa tahun ke depan. Dan kemudian jangan lupakan bahwa kita ini sekarang udah masuk momentum pemilu 2024 ya, ini menjadi katalis positif juga bagi perputaran ekonomi masyarakat dan juga belanja iklan. Dan kalau kita bicara belanja iklan di Indonesia ya, dari 2017 sampai 2022 ini terus meningkat loh, dengan CAGR itu sekitar 15% year on year. Dan ya tahun 2024 ini diyakini akan kembali meningkat lagi karena ada momentum pemilu tadi seperti itu. Oke, sama yang 8 yaitu RALS 3, 2, 1. Nah, ini beda. Yang berbeda lagi. Oke, untuk RALS kenapa saya no ya, meskipun tetap RALS ini ada poin menariknya juga ya. Poin menariknya dulu deh. Jadi kalau poin menariknya itu RALS ini dividennya lumayan ya. Kalau kita pakai dividen yield ya kurang lebih 8-9% dari harga sekarang sih masih dapat lah. Cuma sebatas itu. Ya, di luar itu kalau kita lihat secara lebih luasnya, RALS ini merupakan salah satu emiten yang belum kembali ke masa pra-pandemi dari segi kinerjanya. Jadi pandemi 2020 lalu dia jeblok ya kan, dan banyak emiten lain yang kinerja udah bangkit lagi atau bahkan melebihi. RALS ini bahkan bisa dibilang belum setengahnya gitu loh. Jadi kayak contoh ya, misalkan laba tahun 2019 sebelum pandemi itu 638 miliar. Nah, Q3 2023 yang disetahunkan itu ya baru 340 miliar gitu. Jadi belum kembali ke masa sebelum pandemi. Nah, ini yang membuat saya masih agak no dulu nih untuk RALS ya. Dan kenapa? Mungkin teman-teman bertanya, kenapa belum bisa kembali? Ya, karena adanya perubahan daya beli masyarakat, terutama untuk segmen menengah ke bawah. Ya, pasca COVID-19 itu tidak serta-merta membuat pengunjung RALS ini jadi meningkat gitu. Bahkan ya saat ini masih sepi. Dan ditambah lagi adanya platform online seperti ya, TikTok Shop lah. Ya meskipun sekarang udah ini ya. Dan kemudian ada e-commerce online lainnya. Ini juga merupakan tantangan baru bagi RALS untuk beradaptasi. Ditambah lagi kalau kita bicara segmen bawah dan menengah ke bawah, sekarang ada satu tantangan lagi, yaitu meningkatnya harga bahan pokok. Nah, mahalnya harga bahan pokok ini ya, contoh misalkan kayak beras, cabai dan lain sebagainya, ini membuat masyarakat khususnya menengah ke bawah dan bawah ini menahan konsumsi belanja. Ya, dan ini juga pastinya akan berdampak pada RALS. Dan yang terakhir adalah kalau kita lihat dari segi jumlah gerainya ini tidak bertumbuh. 2022 RALS ini punya gerai sekitar 104 dan di akhir 2023 malah berkurang jadi 103 gerai. Jadi itu kenapa saya pilih no.
Nah, kalau dari teknikalnya kenapa yes nih? Oke, kalau dari teknikal memang secara jangka panjang ini masih belum menarik ya teman-teman ya. Trennya masih turun untuk RALS. Cuman saya lihat dari view jangka pendeknya setelah harganya menyentuh area terendah di penurunan COVID kemarin di bulan Desember lalu, ini mulai terjadi pantulan dan ngebentuk pola falling wedge. Jadi buat teman-teman yang trader ya bisa memanfaatkan pantulan jangka pendek ini. Dan juga kalau kita lihat dari time frame daily-nya, di sini ada secara momentum juga ngebentuk yang namanya bullish divergence ya, di mana penurunan harganya turun namun secara momentum ini naik. Jadi untuk jangka pendek ini teman-teman trader bisa manfaatkan gitu ya, karena dia juga udah berhasil breakout dari area konsolidasi 510. Jadi view saya selama tidak break 510 harusnya masih bisa ke area 575 sampai 600 untuk view jangka pendeknya. Dan juga mungkin ini udah deket-deket Ramadan ya, udah deket-deket Ramadan dengan Lebaran, mungkin ini ada potensi ya untuk RALS bisa naik untuk jangka pendek. Kemudian secara akumulasi bandarmologinya kita lihat juga sejak terjadinya golden cross dari moving average-nya, ini ada akumulasi yang lumayan ya di saham RALS gitu ya, setelah buangan yang cukup lebar, cukup panjang selama 1 tahun terakhir. Jadi menurut saya view jangka pendeknya cukup menarik untuk RALS. Cuman untuk jangka panjang tadi memang masih penuh tantangan untuk saham RALS ini seperti Jadi itu. untuk jangka pendek aja ya? Iya, jangka pendek kok. Untuk saham yang 9 yaitu Wika 321. Oke. Nah, ini sama lagi nih. Kalau Wika sederhana sebenarnya, mau trader mau investor juga nggak bisa. Kenapa? Karena secara secara sahamnya juga lagi disuspend ya teman-teman ya, sahamnya lagi disuspend. Kemudian juga secara teknikal sebelum disuspend juga ini sudah sangat terlihat ya, secara tren ini turun sangat signifikan di bawah moving average kecil maupun moving average besarnya. Kemudian secara bandarmologinya teman-teman juga bisa lihat di sini ada buangan ya dari baik investor asing maupun investor institusi seperti itu. Jadi untuk Wika no ya untuk saat ini gitu ya. Selain belum dibuka juga suspendnya, kemudian secara teknikalnya juga tidak menarik seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ketika suspendnya dibuka, kira-kira akan lanjut lagi ke bawah ya? Kemungkinan akan lanjut sih kok. Oke. Karena masih terjadi panic selling ya dari para investor maupun tradernya, dan juga belum ada katalis yang bisa naikin saham Wika juga. Ya. Oke, nah kalau dari segi fundamentalnya ya ini jelas big no ya. Meskipun ya kita tahu mungkin ada angin segar IKN ya, yang ya mungkin akan sedikit memberikan harapan bagi emiten konstruksi karya seperti Wika ini. Cuma kalau saya melihatnya masalahnya bukan di sana. Masalah yang paling besar itu udah ada di balance sheet-nya, dan ini udah masalah yang bertahun-tahun nggak selesai-selesai ya. Jadi buat teman-teman ketahui bahwa Wika ini merupakan salah satu emiten konstruksi juga yang terbebani oleh hutang berbunga yang besar ya. Meskipun ya tidak sebesar emiten yang satu lagi yaitu Waskita, tapi tetap besar juga gitu, karena hutang berbunga Wika ya ini kalau saya pakai NGR atau net gearing ratio-nya itu sekitar 439%. Jadi hutang berbunganya aja 4,3 kali lebih besar daripada equity-nya dia. Jadi berbahaya sekali. Kemudian bukan cuma NGR-nya yang besar, tapi beban bunganya itu juga besar. Gitu. Beda tadi dengan beberapa emiten sebelumnya yang dia ada hutang tapi suku bunganya kecil ya. Kalau untuk Wika ini ya, untuk utang obligasi ya dan beberapa utang lainnya ini rata-rata itu bunganya itu 8-11%, dan ini akan killing profitabilitas mereka for sure gitu. Dan kemudian kalau kita lihat dari segi utangnya, nah saya juga pengen soroti dari segi piutangnya. Jadi utangnya gede, piutangnya juga gede. Nah, masalahnya piutang gede ini dibarengi dengan kolektibilitas yang macet, yang cukup besar juga. Jadi kalau kita buka by data, piutang lancar Wika itu cuma 30,7%. Sisanya itu masuk ke piutang tidak lancar. Ya, sekitar 69 sampai hampir 70% itu tidak lancar. Dan bahkan kalau kita bedah lagi, 28,4% piutang Wika itu sudah tidak tertagih lebih dari 12 bulan ya. Jadi ya kemungkinan untuk dihapus bukukan atau di write off ya cukup besar juga seperti itu. Dan yang saya juga sayangkan saat ini ya Wika, kalau saya melihatnya Wika ini sekarang fokusnya lebih ke lunasin utang dulu deh
ya dibandingkan dengan menambah project atau menambah pendapatan. Nah ya saya nggak terlalu suka dengan emiten yang ya fokusnya untuk melunasin utang dulu. Jadi ya easy decision kalau dari segi fundamental ya no kalau untuk Wika. Oke, untuk saham yang terakhir yaitu NISP 321. Sama lagi. Oke, kalau untuk NISP ini merupakan salah satu bank yang menarik ya dari segi pertumbuhannya. Ini lebih tinggi daripada peersnya. Tapi mungkin saya pengen soroti terlebih dahulu ya dari valuasinya. Ya, di tengah banyak bank lain yang mungkin valuasinya udah cukup mahal, NISP ini merupakan salah satu emiten yang secara valuasinya masih cukup undervalue. Ya, kalau kita pakai PE masih 7,1 kali, kalau kita pakai PBV masih 0,8 kali, jadi masih di bawah book value-nya. Ini menarik dari segi valuasinya. Kemudian kalau kita lihat dari segi income statement-nya, baik secara top line maupun bottom line, ya ini meningkat, dan teman-teman bisa lihat di sini ya sudah meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan pra pandemi. Ya ini yang saya maksudkan, udah banyak emiten yang sudah pulih gitu loh dari masa pandemi ya, dan NISP ini adalah salah satunya. Oke, dan kemudian untuk katalis positifnya ini ada datang dari akuisisi Commonwealth ya, yang dengan harga yang sebenarnya cukup murah gitu loh, sekitar 2,2 triliun. Jadi kalau kita hitung dana akuisisi berbanding dengan modal intinya si Commonwealth ini, ada ibaratnya ada MOS-nya itu 33% ya. Jadi jauh di bawah rumornya waktu itu pada bilang mungkin di kisaran sekitar 6,3 sampai 7,8 triliun rupiah, tapi ternyata akuisisinya hanya 2,2 triliun. Jadi cukup inilah ya, meskipun memang kita tahu bahwa Commonwealth sendiri itu masih rugi ya sekitar 415 miliar rupiah. Anyway, kalau dari segi rasio perbankan ya ini masih sehat dengan capital adequacy ratio 23%, net interest margin 4,4%, NPL gross hanya 1,9%, CASA-nya 51,7%, dan BOPO 70%. Ini mengindikasikan bahwa NISP ini merupakan salah satu perbankan yang sehat juga. Nah, kalau dari segi teknikalnya gimana nih, Mas Firman? Oke, untuk NISP sendiri secara teknikal untuk tren jangka panjangnya atau untuk time frame weekly ya, NISP masih bergerak dalam tren bullish ya. Teman-teman bisa lihat di sini sejak Agustus 2022 secara weekly NISP bergerak dalam tren bullish, dan sampai saat ini juga masih terjaga dalam tren bullishnya. Walaupun secara historical harga memang sudah mendekati all time high-nya, cuman kalau kita coba combine nih baik teknikal maupun fundamental ini sangat menarik gitu, karena di saat saham-saham perbankan lain sudah mulai mendekati harga wajar yang bahkan sudah banyak yang lebih, NISP ini valuasi masih sangat murah gitu ya. Ditambah juga tadi secara teknikal weekly-nya masih bullish. Kemudian untuk time frame kecilnya kalau kita lihat di time frame daily-nya di sini juga ngebentuk pola cup and handle ya. Di sini dia ngebentuk pola cup and handle setelah penurunan secondary movement-nya dari mulai Juli kemarin, sekarang sudah mulai berbalik arah lagi masuk ke ranah bullish-nya dia. Ya, jadi di sini sangat menarik untuk NISP. Dengan target saya sih kurang lebih untuk jangka pendek mungkin bisa di sekitar 1395, menengah 1485, mungkin jangka panjangnya di sekitaran 1655 untuk NISP. Cuman kembali lagi di sini hanya referensi ya kok, bukan ajakan jual dan beli. Silakan nanti teman-teman do your own research lagi gitu ya, tergantung dengan style dan risiko, karena tiap orang mungkin beda-beda ya. Investasi mungkin modalnya cicil beberapa kali, cuma kalau yang tipenya sniper nembak sekali harga mungkin agak gede risikonya kok ya, seperti itu. Betul ya, jadi tetap do your own research ya Mas Firman ya. Oke teman-teman, itu tadi stock battle kita kali ini ya. Dari 10 saham tadi 8 ya sama. Wah ternyata banyak juga ya sama ya, dan 2 beda ya. Nah tapi balik lagi seperti tadi Mas Firman sampaikan ya, jangan ditelan mentah-mentah, tetap lakukan analisa lagi di tempat masing-masing.
Oke, Mas Firman nih kalau misalkan teman-teman pengen keep kontak dengan Mas Firman, nanti bisa main ke mana nih? Instagram? Bisa di Instagram Kuliah Saham atau Oke. ke saya Firman Siregar _ Oke, nanti linknya kita taruh juga di kolom deskripsi. Yap. Oke, thank you Mas Firman sekali lagi buat waktunya, seru banget nih dan mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat teman-teman di rumah ya. Oke, sukses terus buat Mas Firman dan Kuliah Saham, dan thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan Stock Battle kali ini ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di Stock Battle berikutnya. Bye bye semuanya.